Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit, dan kali ini gue akan bahas hasil-hasil Liga Top Eropa di akhir pekan kemarin. Kita mulai dulu dari hari Sabtu. Itu ada pertandingan Premier League yang cukup seru ya, beberapa pertandingan Premier League dan juga Madrid yang main. Kita mulai dulu dari Liverpool ya, gue nonton pertandingan Liverpool lawan Watford ya. Praktis Liverpool juga menurut gue tidak begitu dominan sehingga membuat Watford itu benar-benar nggak dapat peluang. Watford itu dapat beberapa peluang loh, bahkan kalau kita lihat itu Liverpool dari 20 shot itu cuma 2 big chances, sedangkan Watford dari 5 shot big chancesnya juga sama 2. Jadi secara permainan juga Liverpool masih menemukan performa terbaiknya lagi, belum kembali ke performa terbaiknya. Kalau kita lihat kemarin itu ya Jota ya seperti itu ya. Kalau lu punya Jota, lu punya Salah, lu punya Mane, salah dua dari mereka tidak on fire nggak ada masalah, asal masih ada satu yang on fire, dan itu terbukti tadi malam. Firmino main bekerja keras membantu defense, seperti biasa membuka ruang untuk Jota dan juga Salah ya, tapi ya segitu aja, tidak menghadirkan ancaman yang begitu berarti ke gawang Watford. Salah main jelek banget, dan Mane juga dicadangkan, dimasukkan babak kedua juga ya tidak berpengaruh begitu besar, karena menurut gue ya kembali seperti yang gue bilang di preview, mereka ini baru balik dari Piala Afrika, kualifikasi zona Afrika. Jadi match fitnessnya itu tidak sebesar pemain-pemain yang mungkin ada di Eropa kemarin internasionalnya. Jadi ya wajar, sangat wajar kalau gue bilang Liverpool mencadangkan Mane, si Klopp mencadangkan Mane, dan perform dari Salah dan juga Mane tidak bagus pada pertandingan kali ini. Murni karena match fitness. Ya, mereka menang 2-0, itu pun gol pertama ya, gol yang luar biasa ya dari Jota, crossing yang bagus dari Joe Gomez. Mereka praktis kesulitan juga, akhirnya dapat penalti menit-menit terakhir ya. Jadi nggak begitu meyakinkan juga kemenangannya, tidak mampu diselesaikan dengan Liverpool lebih cepat lah killing the game-nya. Jadi yang penting untuk mereka menurut gue sekarang ini adalah kemenangan di liga, karena mereka saat ini tetap bersaing dengan Manchester City yang juga menang lawan Burnley 2-0. Jadi persaingan di klasemen ini akan sangat seru, dan mereka akan ketemu nanti di pekan keberapa, kalau 10 April maybe, atau berapa, mereka akan ketemu Man City dengan Liverpool. Nah, ini yang akan menjadi penentu. Poin mereka cuma beda 1 loh. Jadi kalau pertandingan ini benar-benar sangat menentu, dan gue jamin Liverpool akan berusaha mati-matian untuk menang di pertandingan kali ini, karena City butuh imbang aja untuk tetap berada di peringkat 1. Terus kita ke Chelsea bermain di kandang sendiri ya, praktis full team. Ada Spilicueta, Mendy, Silva, Rudiger, Alonso, Kante, Mount, Werner, Havertz, Ziyech. Paling cuma satu yang menurut gue pemain yang tidak inti, yaitu Loftus-Cheek ya. Bermain dengan 4-3-3. Chelsea bermain ya seperti biasa. Chelsea yang menguasai pertandingan, meng-create peluang nggak banyak juga gitu, dan mereka sebenarnya golnya pun dari gol tendangan jarak jauh seorang Rudiger, yang praktis ya tidak ada set play sama sekali, tidak ada sebuah build up play yang jelas, tiba-tiba ya lewat skill individu gol gitu. Dan bukannya mereka kill the game, mereka unggul itu di menit babak kedua kalau nggak salah, awal-awal babak 48. Bukannya kill the game, mereka malah kesalip. Menit 50 selang 2 menit kebobolan. Menit 54 gol Eriksen. Ini gak jelas banget. Kalau lihat situasi counter attack Brentford, dimana ada satu pemain Brentford yang masuk ke kiri, bagian kiri. Eriksen tuh di kanan. Ada 3 pemain Chelsea, Kante, Marcos Alonso, dan satu lagi. Semuanya itu mempressing yang megang bola, sedangkan Eriksen kosong ya. Ini terjadi kesalahan komunikasi dari lini pertahanan Chelsea, dan itu dihukum oleh Eriksen 1-2. Nggak ada masalah sebenarnya. Kebobolan lagi 1-3. Makin drop Chelsea, dan kembali lagi kebobolan. Jadi it's a bad day menurut gue dari Chelsea. Tapi ya tetap aja mereka sekarang ada peringkat 3. Ya, beda 1 laga dengan Spurs di peringkat keempat dengan beda 5 poin.
Ya jadi mereka masih cukup aman lah secara ini. Mereka tidak boleh kehilangan poin lagi menurut gua karena Arsenal akan siap menyalip mereka. Terus kita ke MU Leicester City kembali imbang ya di Old Trafford kembali. MU tanpa Ronaldo karena Ronaldo sakit. Cavani juga nggak main karena cedera kemarin pada saat membela Uruguay. Jadi mereka bermain dengan false nine. False nine-nya adalah Bruno Fernandes. Oke, di belakangnya adalah Paul Pogba. Jadi ini kalau nggak salah kurang lebih lah sama kayak pada saat lawan City lah. Dimana mereka bermain dengan dua pemain yang saling berganti posisi, Pogba dan Fernandes. Fernandes itu kalau false nine iya, tapi dia sering juga untuk mundur, sering juga melebar ke kiri, kanan. Yang di tengah itu ya Pogba yang masuk. Jadi crossingnya itu ke Pogba gitu. Dan terlihat kembali lagi permainan MU ini dari babak pertama itu sangat-sangat buruk menurut gua karena Leicester yang bermain di Old Trafford loh. Leicester yang mencoba untuk mengintervensi pertahanan dari United, dapat beberapa peluang, dapat beberapa setengah peluang. Karena finishingnya Leicester ini aja yang buruk, jadi MU ini tidak kebobolan. Nah ini yang menjadi PR bahwa ini karena menurut gua absennya Jamie Vardy ini sangat berpengaruh terhadap finishing dari Leicester City. Kita tahu sendiri kualitas dari Iheanacho. Walaupun dia mencetak gol, tapi ya dari sekian banyak peluang, Harvey Barnes juga membuang banyak sekali peluang. Jadi begitu banyak peluang yang dihasilkan Leicester terutama di babak pertama, itu yang membuat United ini sangat-sangat tertekan. Bahkan tidak ada peluang berbahaya dari United di babak pertama. Praktis hanya satu dari Bruno Fernandes depan gawang. One on one tendangannya ya gue juga nggak tahu itu pelan sekali dan arahnya juga tidak ke pojok. Masuk babak kedua bukannya melakukan perubahan, Manchester United tetap di pressing oleh Leicester City sampai akhirnya dapat gol dari Iheanacho di menit 63. Oke, gol dari Iheanacho di menit 63 di mana heading dari Iheanacho crossing dari James Maddison diselesaikan oleh Nacho. Nggak ada masalah sebenarnya. Kebobolan satu, oke, lu bisa kejar lagi. 3 menit berselang Fred lewat shooting dari Bruno yang masih ke save, rebound. Satu sama. There's a good point menurut gue dari MU bahwa mereka bisa menyamakan kedudukan. Tapi apa next stepnya, yaitu harus mencetak gol kedua. Bukannya mencetak gol kedua, mereka ya menguasai pertandingan, tapi nggak ada kreativitas kelihatan, nggak ada finishing touch, nggak ada ya, pemain yang bisa menciptakan peluang berbahaya di depan gawang, merepotkan seorang Schmeichel, nggak ada sama sekali gitu di MU. Masuk Rashford lah juga nggak ada ngaruh sama sekali menurut gua. Dan untungnya Leicester golnya dianulir karena ada pelanggaran terhadap Varane ya, terlebih dahulu gol Maddison. Jadi kalau kita lihat secara 90 menit, ini adalah hasil yang menurut gue sudah terbaik dari Manchester United. Karena kalau kita lihat beruntung Leicester memiliki finishing yang sangat buruk. Mereka build up oke, but finishingnya begitu buruk sehingga tidak ada gol yang bisa mereka raih di babak pertama maupun babak kedua. Babak kedua ada 1 gol, tapi babak pertama tidak ada gol. Nah ini yang menjadi permasalahan dari MU. Kita nggak tahu, menurut gue it's over to MU untuk bersaing di 4 besar. Karena kalau kita lihat mereka juga tidak convincing. Kalau tim mau menyalip mengharapkan tim lawan jatuh, kitanya harus konsisten. Ini MU mengharapkan tim lawannya tersandung, mereka juga tersandung terus. Jadi it's gonna be over menurut gue untuk MU. Jadi yang terbaik aja lah menurut gue untuk musim ini. Targetnya itu jangan muluk-muluk gitu. Yang pokoknya yang terbaik. Kalau Europa League masih syukur, kalau Conference League pun masih syukur gitu. Jadi untuk fans MU bersabar ya, kalian tahu sendiri lah kualitas dari permainan kalian itu seperti apa gitu. Jadi gue nggak mau bahas lebih banyak. Kita ke La Liga. Real Madrid kemarin menang 1-2 tipis. Orang banyak bilang bahwa menang dibantu penalti, ya jelas lah menurut gua. 3 penalti 1 laga it's a big jokes menurut gua untuk Real Madrid. But kalau orang bilang penaltinya itu haram ya, atau istilahnya dibantu ya, menurut gua tidak melihat itu ya. Kalau di penaltinya ya, kalau gua bilang cara menangnya it's a big jokes, but penaltinya itu menurut gue sangat layak. Karena kalau kita lihat Celta Vigo ini dari babak pertama, kalau lihat mainnya keras. Memang mereka tuh mencoba untuk mengintervensi Madrid dengan permainan keras.
Dan itu dihukum di babak kedua, di mana Madrid lebih banyak melakukan penetrasi, lebih banyak melakukan skill individu di kotak penalti, bukan di luar kotak penalti. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Celta Vigo yang di sebelumnya di babak pertama itu di luar kotak penalti, yang tidak terlihat, yang tidak terasa berbahayanya karena masih banyak di luar kotak penalti atau masih di tengah lapangan, itu terasa dan terbukti dapat penalti itu ya, tersebut 3 penalti, dan satunya gagal dari Benzema, tapi duanya berhasil, dan Madrid kembali lagi menang 2-1. Menurut gua secara permainan ya, kita tahu sendiri Madrid ini kemarin itu sangat kesulitan, bahkan mereka harus main bertahan lawan Celta Vigo. Ini big jokes menurut gua. Orang bilang bahwa Ancelotti kan absen karena COVID gitu. Orang bilang bahwa ya pasti akan ada perubahan, anaknya yang nanganin pasti ada perubahan. Menurut gua terlalu terlalu berharap gitu, karena ini musim ini kan pertandingan yang sudah sangat krusial. Ya ini bukan waktunya untuk bereksperimen lagi, berapa lagi lah. Apalagi ini anaknya yang diharapkan memimpin pertandingan kali ini ternyata tidak boleh karena tidak ada lisensi kepelatihan resmi. Jadi harus ada pelatih pelatih pengganti, kalau nggak salah itu asisten satu lagi, jadi bukan David Ancelotti. Dan praktis yang memberikan instruksi ya kembali lagi tetap Carlo Ancelotti, karena dia berkomunikasi dengan anaknya. Kalau lihat anaknya juga pakai earbud gitu, earphone gitu, jadi tetap ini strategi Ancelotti gitu. Dan terbukti mereka kesulitan sama sekali lawan Celta Vigo, mereka diserang terus loh. Beruntung mereka masih punya yang namanya Thibaut Courtois, banyak sekali save yang luar biasa, terutama di babak pertama ya. Kalau kita di babak pertama itu sangat sengit loh, itu Celta Vigo harusnya bisa nyetak 2-3 gol, tambah 1 dianulir. Jadi ya Madrid juga harus menunjukkan konsistensi mereka, karena Barcelona itu sudah perlahan-lahan bisa bangkit ya, perlahan-lahan mulai konsisten dengan kemenangan, dan mereka menguntit kesempatan untuk mampu setidaknya bisa menyolong gelar juara, istilah menyolong ya, dari Real Madrid. Oke. Ya paling praktis itu doang. Terus kita juga ke Juve Inter menang 1-0. Inter ya kembali lagi, kalau gue bilang Juve ini masalah utamanya kan kita tahu sendiri ya, mereka finishing touch-nya itu sangat buruk. Dan kalau lihat dari pertandingan ini sudah implementasikan apa yang gue bilang, bahwa finishingnya sangat buruk. 22 shot, bayangkan 22 shot yang on target berapa, 5. Jadi kelihatan banget betapa buruknya finishing dari Juve, tendangannya banyak yang ngawur. Dengan Inter dari 5 shot, dari 1 on target dapat 1 gol. Ya ini that's it Serie A ya, dan lu nggak butuh main bagus di sini untuk bisa meraih kemenangan. Dan terbukti Juve itu beberapa kali mainnya jelek sebenarnya lawan tim-tim lain, tapi mereka bisa meraih kemenangan. Dan itu kembali di pertandingan kali ini itu berbalik, Juve yang bermain lebih bagus, tetapi Inter yang berhasil lebih efektif dan mampu memanfaatkan peluang. Jadi mereka sekarang berada di peringkat 3 sementara Inter, dan poinnya semakin menjauh dari Juve ya. Jadi mereka sangat bagus ya, ini kemenangan yang sangat bagus dari direct kompetitor mereka, menunjukkan mentalnya Inter ini masih ada sebenarnya untuk mampu menjadi pesaing juara. Terutama poin ini kan nggak beda jauh lah istilahnya dengan Napoli, mereka cuma beda 3 poin dan masih ada 1 simpanan laga. Jadi kalau mereka menang, mereka masih bisa menggeser Napoli, dan paling mereka bersaing dengan Milan doang gitu. Jadi Serie A juga masih sangat terbuka persaingannya, begitu juga dengan La Liga dan juga Serie A. Oke, kita tunggu lagi pertandingan-pertandingan nanti di midweek ya. Oke, di Champions League. Oke, salam sepak bola.